Halo semuanya, kembali lagi di Iktus Edu hari ini bersama dengan saya Gabriel. Dan hari ini kita akan belajar lagi satu hal yang menarik dari kitab 1 dan 2 Samuel. Jadi kita mau belajar tentang 1 dan 2 Samuel. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih cerita di dalam kisah di dalam 1 dan 2 Samuel ini? Jadi kitab 1 dan 2 Samuel ini menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel sejak akhir periode hakim-hakim hingga masuk ke dalam pemerintahan Daud. Atau dengan kata lain, kitab 1 dan 2 Samuel menceritakan tentang kisah bangsa Israel yang mengalami peralihan dari periode pemerintahan yang teokrasi menjadi monarki. Nah, nanti kita lihat di akhir kitab, ya, kalau kalian baca 1 dan 2 Samuel, di akhir kitab kita akan melihat nanti bangsa Israel menjadi salah satu bangsa yang terkuat di timur dekat kuno. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa isi kisah dalam satu kitab 1 dan 2 Samuel, kita bertanya, sebenarnya siapa sih yang menulis kitab ini gitu kan? Nah, menurut tradisi Yahudi teman-teman, mereka mengakui bahwa Samuel lah yang menjadi pengarang, yang menjadi penulis kitab-kitab tersebut. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa Samuel, ya, Nabi Samuel adalah tokoh yang dominan ada di dalam kitab tersebut. Seperti yang kita tahu, Samuel adalah salah satu tokoh terbesar dalam Perjanjian Lama yang perannya juga sangat besar dalam masa peralihan yang penting di Israel pada saat itu. Dan dia juga adalah hakim yang terakhir dan pembimbing dalam pembentukan kerajaan di Israel. Nah, itu singkatnya tentang 1 dan 2 Samuel. Namun kita akan belajar yang lebih menarik lagi, yang lebih penting lagi di dalam 2 kitab ini, ada 5 inti pokok kitab. 5 inti pokok kitab yang bakal kita pelajarin hari ini. Yang pertama adalah kisah tabut. Tabut perjanjian adalah peralatan keagamaan yang paling penting di Israel. Tabut tersebut dibuat di Sinai pada saat itu di bawah pengawasan Musa. Dan menjadi suatu bentuk pernyataan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah mereka pada saat itu. Jadi tabut perjanjian ini merupakan satu hal yang penting, ya, yang menjadi tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Bagi umat Israel, Tuhan sendirilah yang boleh mengatur keluar masuknya tabut perjanjian. Ya, jadi tabut itu tidak pernah keluar tanpa seizinnya Tuhan. Itu dalam 1 dan 2 Samuel. Yang kedua, yang paling penting adalah raja dan kerajaan. Pada masa itu, kerajaan kuno, raja memiliki status yang sama dengan Allah. Seringkali raja itu dianggap sebagai anak Allah. Bahkan Israel juga menganggap raja sebagai wakil raja yang diberikan tugas, diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mewujudkan perjanjian Allah. Jadi raja itu bukanlah diktator tetapi adalah hamba bagi bangsanya. Dalam sistem pemerintahan Israel, raja itu tidak benar-benar yang memerintah karena mereka tetap ada teokrasinya. Jadi tetap Allah harus selalu menjadi penguasa sesungguhnya di Israel. Namun Allah melaksanakan pemerintahannya melalui seorang raja. Yang selanjutnya yang kita bahas, inti pokok dari kitab 1 dan 2 Samuel adalah pemerintahan Saul. Pemerintahan Saul. Nah, permintaan Israel untuk meminta seorang raja sebenarnya menunjukkan suatu penolakan terhadap Allah. Pengangkatan Saul itu sebenarnya menjadi raja atas Israel sebagai suatu penolakan terhadap Allah. Tapi tetap Allah yang menerimanya.
untuk dijadikan raja Saul tersebut. Nah, pengangkatan Saul naik tahta itu tidak langsung, tetapi ada tahap-tahapannya. Yang pertama, Saul diurapi Samuel ketika Saul sedang mencari keledai ayahnya. Lalu Saul terpilih menjadi raja dengan mengundi kaum keluarga Matri dari suku Benyamin di Mispah. Terus kerusuhan orang Amun juga menguji kemampuan Saul untuk memimpin Israel. Dan ada beberapa keberhasilan Saul lainnya. Pemerintahan Saul ini dilatar belakangi oleh bangsa Filistin yang terus-menerus menekan kerajaan-kerajaan kecil. Nah, Filistin mampu mengungguli Israel, militer Israel pada saat itu. Sampai akhirnya zaman Saul, orang Israel tidak memiliki tentara yang tetap, tetapi hanya mengandalkan sukarelawan di masa-masa yang genting. Meskipun Saul tidak mengubah tatanan politik yang lama dan tidak mengadakan pemerintahan yang terpusat, namun ia benar-benar mengadakan kepemimpinan militer yang terlatih. Kita bisa lihat ya di 1 Samuel 13 ayat 52. Banyak keberhasilan Saul, namun juga ada beberapa keputusan Saul yang salah. Ya, ketidakpatuhannya terhadap Samuel menyebabkan ia tersingkir dari jabatannya sebagai raja. Dan ketika ia tidak menuruti perintah Allah untuk menumpas seluruh bangsa Amalek, gitu kan. Itu bentuk-bentuk ketidakpatuhan Saul yang akhirnya menjatuhkan pemerintahannya sendiri. Nah, yang keempat, teman-teman, ada pemerintahan Daud. Ya, siapa yang tidak kenal Daud? Semua orang kenal Daud, gitu kan. Daud dikenal sebagai raja yang membawa Israel mencapai puncak kejayaannya. Bahkan ia dapat merebut beberapa daerah dan memperluas wilayah Israel. Jika sebelumnya Israel berada dalam tekanan Filistin, kini mereka bisa menguasainya karena pemerintahan dari Daud. Ya, seluruh hampir perbatasan Israel membentang dari gurun sampai Laut Tengah, dari Teluk Akaba sampai ke daerah pinggiran Hamat di Orientis, semuanya diambil alih oleh Daud sebagai kerajaan terkuat di timur dekat kuno. Gitu. Daud tidak hanya berhasil secara militer dan membawa Israel ke masa kejayaannya, Daud juga memahami betul betapa pentingnya warisan spiritual bangsanya dan berusaha memelihara serta mengembangkannya. Bangsa Israel tidak dapat benar-benar disatukan kecuali pemimpin dalam bidang politik dan agama. Tindakan Daud yang pertama adalah memindahkan tabut Tuhan yang sudah lama diabaikan oleh Saul ke Yerusalem dan ditempatkan dalam sebuah kemah. Daud membuat Yerusalem jadi ibu kota dalam bidang politik dan agama. Ya. Banyak hal yang dibuat oleh Daud sehingga akhirnya dari pemerintahan Daud inilah Israel mencapai puncak kejayaannya. Namun sama halnya seperti Saul, sekalipun pencapaiannya Daud lebih besar, tetapi dia juga pernah melakukan kegagalan. Seperti ketika dia mengambil istri Uria, yaitu Batsheba. Dan hal ini menyebabkan adanya warisan kejahatan yang membayangi keturunan Daud. Hal ini bisa kita lihat dalam kisah kematian keempat pewaris tahta Daud. Yang pertama yang dilahirkan Batsheba di 2 Samuel 12 kita bisa lihat Amnon, anaknya di 2 Samuel 13, Absalom di 2 Samuel 18, dan Adonia di 1 Raja-Raja 2. Kisah tersebut merunut akibat perilaku dari Daud dengan Batsheba ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir itu tentang perjanjian Daud. Perjanjian Daud merupakan salah satu tema yang penting dalam kitab Samuel. Kita bisa lihat di 2 Samuel 7 ya. Dalam perjanjian lama memang kita bisa tahu ada beberapa perjanjian seperti perjanjian Nuh, perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Musa. Nah, kali ini dengan Daud. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Daud? Ada 3. Yang pertama, Tuhan berjanji untuk menjadikan nama Daud besar.
di 2 Samuel 7 ayat 9. Ini perjanjian yang serupa dengan yang Allah janjikan kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 2. Yang kedua, janji Tuhan kepada Daud adalah Tuhan menjanjikan suatu tempat di mana ia akan menanam Israel. Kita bisa baca di 2 Samuel 7 ayat 10. Yang ketiga, janji yang paling penting adalah Tuhan akan menempatkan keturunan Daud di atas tahta Israel. Hal ini berhubungan tentunya dengan Yesus sebagai orang yang akan membawa pembaruan dari perjanjian Daud. Namun timbul suatu pertanyaan dari perjanjian-perjanjian ini, apakah perjanjian ini bersyarat atau tidak? Nah, perjanjian ini adalah perjanjian yang harus selalu diperbaharui. Ketika tidak ada ketaatan yang dilakukan oleh Daud maupun keturunannya, maka perjanjian tersebut akan goyah seperti itu ya. Seperti Salomo yang gagal memenuhi syarat perjanjian itu, namun dia diberikan kesempatan untuk memerintah seumur hidup ya, karena ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menempatkan keturunan Daud di atas tahta Israel. Jadi keturunan Daud tetap memerintah gitu. Nah, teman-teman, itu aja beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kitab 1 dan 2 Samuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.